Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai kajian UAS mata kuliah trigonometri. Untuk soal yang pertama, jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 2 sin X tambah sekan X dikurangi 2 tan X kurangi 1 sama dengan 0, maka tentukan nilai dari sin X1 tambah cos X2. Sebelum ke penyelesaian, apabila teman-teman mungkin dalam melihat video ini kurang jelas tulisannya atau kurang terlihat, teman-teman bisa sambil melihat PDF-nya ya untuk lembar pengerjaannya, nanti akan di-share juga. Kita langsung saja ke penyelesaian soal nomor 1. Yang diketahuinya itu adalah 2 sin X tambah sekan X dikurangi 2 tan X kurangi 1 sama dengan 0. Kita tulis lagi. Kita ubah persamaan tersebut menjadi hanya memiliki dua identitas trigonometri saja, yaitu untuk sin X dan cos X. Maka yang dirubah di sini adalah sekan X menjadi 1 per cos X dan tan X menjadi sin X per cos X. Jadi persamaannya menjadi 2 sin X tambah 1 per cos X dikurangi 2 sin X per cos X dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian kita dekatkan pembilang yang sama identitasnya, berarti 2 sin X dikurangi 2 sin X per cos X ditambah 1 per cos X dikurangi 1 sama dengan 0. Setelah itu kita keluarkan pembilangnya menjadi 2 sin X dikalikan 1 dikurangi 1 per cos X. Nah, kenapa jadi seperti itu? Karena coba kalau kita kali lagi ke dalam kurung, maka hasilnya akan tetap sama ya, yaitu 2 sin X dikurangi 2 sin X per cos X. Kemudian untuk yang 1 per cos X kurangi 1-nya, nah kita keluarkan gitu untuk tanda minnya supaya nanti yang di dalam kurungnya sama. Jadi persamanya itu menjadi 2 sin X dikali 1 dikurangi 1 per cos X dikurangi kurung buka 1 dikurangi 1 per cos X sama dengan 0. Nah, supaya mudah, kita misalkan sin X ini sama dengan A, kemudian yang di dalam kurung yaitu 1 dikurangi 1 per cos X-nya itu yaitu B. Jadi di sini bentuknya itu menjadi 2AB dikurangi B. Nah, kalau kita sederhanakan atau kita keluarkan B-nya, maka bentuknya menjadi 2A dikurangi 1 dikali B. Kita gunakan penyederhanaan tersebut pada persamaannya gitu. Jadi 2 sin X dikurangi 1 dikalikan 1 dikurangi 1 per cos X sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya sudah perkalian seperti ini, berarti sekarang kita tinggal memfaktorkan. Untuk faktor yang pertama, jadi kita punya 2 sin X dikurangi 1 sama dengan 0. Maka untuk sin X-nya berarti sama dengan 1 per 2. Atau untuk faktor yang lainnya yaitu 1 dikurangi 1 per cos X sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, maka 1 per cos X-nya itu sama dengan 1. Maka nilai cos X-nya sama dengan 1. Maka didapat sin X1-nya itu sama dengan 1 per 2 dan cos X2-nya yaitu sama dengan 1. Setelah itu kita tinggal menjumlahkan. Jadi sin X1 tambah cos X2-nya itu berarti sama dengan 1 per 2 ditambah 1. Kita samakan. Penyebutnya berarti akan sama dengan 1 ditambah 2 per 2. Maka hasilnya sama dengan 3 per 2. Next, kita langsung ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan akar dari 3 dikurangi 3 cos kuadrat 2x dikurangi cos 4x sama dengan 2 untuk X lebih dari 0 dan X kurang dari pi. Penyelesaian. Kita tulis lagi persamaannya, yaitu akar dari 3 dikurangi 3 cos kuadrat 2x dikurangi cos 4x sama dengan 2. Karena ada yang bisa difaktorkan,
Nah, kita keluarkan 3-nya menjadi akar dari 3 kali 1 dikurangi cos kuadrat 2x. Nah, untuk pembuktiannya kalian bisa coba kalikan kembali ke dalam kurung, maka hasilnya akan kembali seperti semula. Dikurangi cos 4x sama dengan 2. Nah, di sini supaya identitas trigonometri tersebut bisa diakarkan, kita ubah 1 dikurangi cos kuadrat 2x nya ini menjadi sin kuadrat 2x. Karena kan kita ingat bahwa rumus identitas trigonometri sin kuadrat 2x ditambah cos kuadrat 2x itu akan sama dengan 1. Berarti di sini menjadi akar 3 sin kuadrat 2x dikurangi cos 4x sama dengan 2. Selain itu, kita juga harus menjabarkan cos 4x-nya ini supaya mudah dioperasikan. Berarti kita ingat bahwa ada rumus cos 2a sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A, atau sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1, atau cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, berhubung yang ada di dalam akar ini bentuknya adalah sin, maka kita gunakan yang 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Jadi, kita hilangkan yang ada di dalam akar yang bisa diakarkan, yaitu akar 3 sin 2x dikurangi. Nah, cos 4x-nya ini berubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat 2x sama dengan 2. Kemudian kita keluarkan dari kurung menjadi akar 3 sin 2x dikurangi 1 tambah 2 sin kuadrat 2x sama dengan 2. Karena ini bentuknya persamaan, maka kita ubah menjadi sama dengan 0. Jadi akar 3 sin 2x kurangi 1 tambah 2 sin kuadrat 2x dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan menjadi akar 3 sin 2x tambah 2 sin kuadrat 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Setelah itu kita susun dari yang memiliki pangkat tertinggi. Jadi 2 sin kuadrat 2x tambah akar 3 sin 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, supaya lebih memudahkan dalam memfaktorkan, kita ubah ke persamaan linear satu variabel, misalnya 2a kuadrat tambah akar 3a dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, persamaan tersebut tuh bisa difaktorkan menjadi 2a dikurangi akar 3 dikali a tambah akar 3 sama dengan 0. Setelah itu baru kita ubah lagi ke bentuk identitas trigonometrinya, yaitu 2 sin 2x dikurangi akar 3 dikali sin 2x tambah akar 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa mencari faktornya gitu, atau akar-akarnya ya, biasanya kalau di bentuk aljabar. Nah, untuk faktor yang pertama yaitu 2 sin 2x dikurangi akar 3 sama dengan 0. Maka untuk sin 2x-nya sama dengan akar 3 per 2. Atau sin 2x tambah akar 3 sama dengan 0. Maka untuk sin 2x-nya sama dengan negatif akar 3. Namun karena di sini nilainya negatif dan tentunya kalau untuk sin, kalau negatif itu kan berarti ada di kuadran 3 dan 4. Sedangkan di sana intervalnya itu hanya kurang dari pi atau kurang dari 180 derajat. Otomatis nilai sinnya itu harus positif. Jadi untuk sin 2x sama dengan negatif akar 3 ini tidak memenuhi interval persyaratan dari himpunan persamaan tersebut. Itu kita harus mengingat mengenai rumus dari himpunan penyelesaian untuk sin, di mana sin x sama dengan sin a. Maka untuk himpunan penyelesaian nilai x-nya itu berarti x sama dengan a ditambah k2pi, atau x sama dengan 180 dikurangi a ditambah k2pi. Nah, itu ya untuk himpunan penyelesaian X untuk persamaan sinus.
Berarti di sini yang hanya bisa diselesaikan itu yang sin 2x sama dengan akar 3/2. Nah, untuk sinus yang memiliki nilai akar 3/2 dikuadran 1 itu kan sin 60 derajat ya. Sin 60 derajat itu hasilnya akar 3/2. Nah, kalau kita rubah ke dalam bentuk pi, karena di sini intervalnya juga bentuknya pi, berarti sin 60 derajat itu sama dengan sin pi per 3. Jadi sin 2x sama dengan sin pi per 3. Maka kita bisa menyelesaikan himpunan dari persamaan tersebut ya, yaitu 2x sama dengan pi per 3 ditambah K2pi. Kemudian kita bagi persamaan tersebut dengan 2 sehingga tersisa nilai x sama dengan pi per 6 ditambah Kv. Setelah itu kita coba masukkan nilai K-nya dimulai dari 0 ya. Sekarang untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan pi per 6 ditambah 0 kali pi. Berarti nilai X-nya sama dengan pi per 6. Sekarang kita coba substitusi nilai K-nya dengan sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan pi per 6 ditambah 1 dikali pi. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi pi ditambah 6 pi per 6. Hasilnya 7 pi per 6. Nah, karena dalam intervalnya ini nilai X-nya harus kurang dari pi, sedangkan ini untuk K sama dengan 1, nilainya itu 7 pi per 6, berarti lebih dari pi kan? Kalau lebih dari pi berarti tidak memenuhi interval sebagai syarat himpunan penyelesaiannya. Kita tulis TM, tidak memenuhi. Untuk sinus masih ada nih himpunan penyelesaiannya yang kedua, yaitu X sama dengan 180 kurangi A tambah K2pi. Berarti di sini kalau 2X sama dengan 180-nya kita ubah dalam bentuk pi. Jadi 2X sama dengan pi dikurangi pi per 3 ditambah K2pi. Nah, untuk pi dikurangi pi per 3 itu berarti kan sama aja kayak 3 pi dikurangi per 3. Hasilnya itu 2 pi per 3 ditambah K. Setelah itu kita bagi kedua ruas dengan 2 ya, supaya tersisa nilai X. Jadi X sama dengan 2 pi per 6 ditambah Kv. Kemudian kita sederhanakan. Yang 2 pi per 6 itu bisa disederhanakan menjadi pi per 3. Jadi X-nya sama dengan pi per 3 ditambah Kv. Sama seperti tadi untuk penyelesaian pertama. Nah, penyelesaian yang kedua juga kita substitusi nilai K-nya. Dimulai dari K sama dengan 0. Nah, untuk K sama dengan 0 berarti nilai X-nya sama dengan pi per 3 ya. Lanjut untuk nilai K-nya sama dengan 1, kita substitusi lagi. Jadi X sama dengan pi per 3 ditambah 1 dikali pi. Jadi pi per 3 tambah pi. Kita samakan penyebutnya, maka sama aja kayak pi per 3 ditambah 3 pi per 3 kan. Jadi hasilnya 4 pi per 3. Nah, karena 4 pi per 3 ini ternyata lebih dari interval, jadi kita tulis tidak memenuhi. Jadi itu bukan termasuk himpunan penyelesaiannya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu hanya 2. Yang tadi pi per 6 dan juga pi per 3. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan matriks sin 3x 1 cos x 1 kurang dari sama dengan matriks 1 sin x 1 cos 3x untuk x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Langsung saja ke penyelesaian. Sekarang kita tulis lagi matriks dari trigonometri tersebut. Nah, supaya kita bisa menyelesaikan pertidaksamaan tersebut agar lebih mudah,
kita determinankan kedua ruas dari matriks trigonometri tersebut. Nah, masih ingat tentang determinan? Yaitu misal kita punya matriks ABCD, jadi determinannya itu AD dikurangi BC. Maka di sini berarti jadi sin 3x kali 1 dikurangi 1 kali cos 3x kurang dari sama dengan sama AD dikurangi BC lagi. 1 dikali cos 3x dikurangi sin x dikali 1. Maka hasilnya sin 3x dikurangi cos x kurang dari sama dengan cos 3x dikurangi sin x. Kemudian kita dekatkan yang sama gitu ya bentuk trigonometrinya supaya lebih mudah. Jadi sin 3x ditambah sin x kurang dari sama dengan cos 3x ditambah cos x. Nah, ternyata di sini bentuk dari ruas kiri dan ruas kanan ini merupakan jumlah dari identitas trigonometri ya, atau jumlah dari dua identitas trigonometri. Nah, berarti kita punya nih identitasnya, yaitu kalau untuk sin A tambah sin B itu sama dengan 2 sin setengah dari A tambah B cos setengah A kurang B. Kalau cos A tambah cos B itu sama dengan 2 cos setengah A tambah B kali cos setengah A kurang B. Tinggal kita substitusi rumus identitas tersebut ya ke pertidaksamaannya. Menjadi 2 sin setengah dari 3x tambah x cos setengah 3x kurang x kurang dari sama dengan 2 cos setengah dari 3x tambah x kali cos setengah 3x kurang x. Maka menjadi 2 sin setengah 4x cos setengah 2x kurang dari sama dengan 2 cos setengah 4x kali cos setengah 2x. Kita sederhanakan lagi bentuknya, berarti menjadi 2 sin 2x cos x kurang dari sama dengan 2 cos 2x kali cos x. Kemudian kita bagi kedua ruas menjadi 2 sin 2x cos x per 2 cos 2x cos x kurang dari sama dengan 1. Nah, untuk 2 cos x-nya habis dibagi ya, tersisa sin 2x per cos 2x. Nah, kita punya identitas lagi bahwa untuk sin per cos itu, jadi untuk sin 2a per cos 2a itu sama dengan tan 2a. Maka untuk sin 2x per cos 2x menjadi tan 2x kurang dari sama dengan 1. Oke, di sini kita punya pertidaksamaan yang sederhana, yaitu tan 2x kurang dari sama dengan 1. Sedangkan kita punya penyelesaian untuk persamaan. Untuk persamaan tan x sama dengan tan a, maka untuk himpunan penyelesaian x-nya itu sama dengan a tambah kpi. Jadi cuma ada satu ya, yaitu untuk x sama dengan a tambah kv. Kita ubah dulu untuk pertidaksamaan ininya itu menjadi hanya sama dengan saja. Jadi tan 2x sama dengan 1. Untuk tan yang bernilai 1 itu kan tan 45 derajat. Jadi tan 2x-nya ini sama dengan tan 45 derajat. Kita masukkan ke rumus himpunan penyelesaiannya menjadi 2x sama dengan 45 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Pi-nya kita ubah ke 180 derajat ya, karena intervalnya juga tadi dalam bentuk derajat. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 2 supaya tersisa nilai x-nya saja. Jadi x-nya sama dengan 22,5 derajat ditambah k kali 90 derajat. Nah, yang k-nya juga ya, yang bentuk kv-nya juga kita bagi 2. Jadi kalau k kali 180 derajat kalau dibagi 2 jadi k kali 90 derajat. Nah, setelah ini kita sudah tahu langkah berikutnya, yaitu kita substitusi nilai k-nya dari sama dengan 0 ya, karena tadi intervalnya dari 0. Jadi untuk k sama dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan 22,5 derajat.
Kemudian untuk K-nya sama dengan 1, nilai X-nya sama dengan 112,5 derajat. Kalau K-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 202,5 derajat. Kemudian kalau K-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 292,5 derajat. Kemudian kalau K-nya sama dengan 4, X-nya sama dengan 382,5 derajat. Nah, untuk K sama dengan 4 ini ternyata nilai X-nya itu tidak memenuhi karena melebihi batas interval. Kan tadi intervalnya itu untuk X kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi untuk K yang sama dengan 4 tidak memenuhi. Nah, sebenarnya sebagai catatan, kalau kita ingin mensubstitusikan nilai K-nya itu harus berdasar interval ya. Kalau misalnya intervalnya itu sampai 360 derajat, berarti kita terus substitusi nilai K sampai kita menemukan nilai K yang tidak memenuhi. Seperti itu. Nah, setelah itu karena ini soalnya adalah pertidaksamaan, tentunya kita setelah menemukan penyelesaian dari X-nya itu kan yang tadi itu hanya persamaan. Nah, makanya untuk pertidaksamaannya kita buat intervalnya. Kita buat interval dari 0 sampai 360 derajat dengan titik-titik bantu yang dari K sama dengan 0 sampai K sama dengan 3. Berarti di sini ada 0 derajat, 22,5 derajat, 112,5 derajat, 202,5 derajat, 292,5 derajat, dan yang terakhir 360 derajat. Nah, untuk yang 0 dan juga 360 derajat ini bulatannya tidak penuh. Kenapa tidak penuh? Karena kalau kita substitusikan ke dalam persamaan yang tan 2x sama dengan 1, itu tidak memenuhi. Sekarang kalau x-nya misalnya tan 2 kali 0 apakah sama dengan 1? Enggak kan, karena tan 0 itu 0. Kemudian untuk tan 360 dikali 2 apakah sama dengan 1? Tidak juga, tidak memenuhi. Makanya bulatannya hanya bulatan kosong saja. Setelah itu kita uji interval. Yang diujinya yang mana? Berarti yang ada di antara dari titik ke titik interval tersebut. Misalnya kalau di antara 0 dan 22,5 gunakan yang 15 derajat supaya lebih mudah ya. Kemudian yang di antara 22,5 dan 112,5 derajat kita gunakan yang 30 derajat. Untuk selanjutnya kita gunakan yang 120 derajat, kemudian 225 derajat, kemudian yang 300 derajat. Nah, sebenarnya bebas saja mau berapapun asal berada di antara titik interval tersebut, di antara kedua titik interval. Nah, supaya lebih mudah kita gunakan yang sudut istimewa. Kemudian untuk uji intervalnya ini tentunya ke pertidaksamaan yang tadi ya, ke yang tan 2x kurang dari sama dengan 1. Dari sudut yang 15 derajat, berarti tan 2 dikali 15 derajat itu sama dengan tan 30 derajat. Nah, tan 30 derajat ini sama dengan 1/3 akar 3. Nah, 1/3 akar 3 ini ternyata nilainya itu kurang dari 1. Kita tulis kurang dari 1. Maka di intervalnya juga misalnya kita beri tanda kurang atau negatif ya, sebagai tanda bahwa interval dari 0 sampai 22,5 derajat yang diwakili dengan 15 derajat itu nilainya kurang. Nah, kemudian kita beri tanda garis dari 0 sampai 22,5 derajat. Kenapa? Karena kan kita mencari nilai yang benar. Nilai yang benarnya itu kan tan 2x itu kurang dari sama dengan 1. Jadi kita beri tanda garis bahwa yang dari 0 sampai 22,5 derajat itu memenuhi himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian kita lanjutkan seterusnya ya sampai yang tan 2 kali 30 derajat, kemudian tan 2 kali 120 derajat,
Kemudian untuk tan 2 kali 225 derajat. Nah, untuk tan yang 2 kali 225 derajat ini ternyata itu sama dengan tan 90 derajat. Nah, sebagaimana kita tahu kalau tan 90 derajat itu sama dengan tan hingga, maka kita cari alternatif lain yang berada di antara interval 202,5 derajat dan juga 292,5 derajat, yaitu 240 derajat. Jadi untuk tan 2 kali 240 derajat hasilnya itu negatif akar 3. Nah, negatif akar 3 ini kurang dari 1. Berarti kita beri tanda di intervalnya negatif, kemudian diberi garis. Kemudian untuk tan 2 kali 300 derajat itu sama dengan tan 600 derajat, sama dengan hasil akhirnya itu tan 240 derajat. Nah, tan 240 derajat ini ada di kuadran 3 ya, berarti nilainya positif, yaitu akar 3. Dan akar 3 ini ternyata lebih dari 1, maka tadi sudah diberi tanda untuk intervalnya sendiri, yaitu tanda plus. Nah, berarti interval yang memenuhi itu hanya interval yang tandanya itu minus atau kurang. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa himpunan penyelesaiannya itu X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan 22,5 derajat, atau X-nya ini lebih dari sama dengan 202,5 derajat dan X kurang dari sama dengan 292,5 derajat. Seperti itu. Mungkin sekian video pembahasan kajian UAS-nya, UAS trigonometri. Semoga apa yang disampaikan bisa teman-teman pahami, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau mungkin kekeliruan. Nanti bisa teman-teman beri kritik. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.